Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di video kali ini kita mau bahas tentang review desain denah rumah yang ada di Google secara Islami. Jadi sebenarnya desain rumah yang Islami itu tidak selalu harus ada musolanya ya, atau tidak selalu harus bentuknya itu seperti masjid kayak gini, melengkung-melengkung seperti Arab kayak gini, tidak selalu harus kayak gitu. Jadi desain rumah Islam itu lebih ke fungsinya dan secara fikih itu seperti apa. Jadi dari beberapa hal yang coba saya himpun di sini ada 7 hal yang bisa membuat rumah itu menjadi lebih Islami. Yang pertama adalah tamu atau orang dari luar rumah itu tidak melihat aktivitas di dalam rumah secara langsung ya. Jadi karena kan di rumah itu aktivitasnya banyak, nggak semuanya pakai penutup aurat ya. Misalnya ibu-ibu pakai daster kayak gitu kan. Itu kan kalau di rumah sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak boleh kelihatan dari luar dan kelihatan sama tamu. Lalu yang berikutnya adalah WC nggak boleh menghadap ke kiblat karena ini ada hadisnya dari Rasulullah. Lalu sebaiknya ada area sholat berjamaah dan nggak harus selalu ada musola. Jadi bisa aja ruang keluarga kayak gitu kan, tapi ada space-nya sehingga bisa buat berjamaah satu bapak, satu ibu, dua anak misalnya seperti itu. Uh, Kalau musola cuma satu orang justru lebih baik bisa berjamaah gitu loh, dibandingkan hanya ada musola tapi cuma bisa buat satu satu orang saja. Lalu sebaiknya dapur itu ada di belakang rumah karena dapur itu kan biasanya ibu-ibu kalau masak itu cuma dasaran aja atau pakai baju yang tidak sepenuhnya menutup aurat sehingga itu sebaiknya tidak terlihat dari luar. Lalu untuk tempat pancuran buat wudhu itu sebaiknya terpisah dari WC. Jadi sebisa mungkin kita menghindarkan najis ya. Najis itu terkena lagi ke badan orang yang berwudhu setelah dia berwudhu kayak itu kan. Sebaiknya kayak di belakang rumah itu disiapin pancuran dan ada saluran airnya khusus untuk wudhu gitu loh. Jadi sebisa mungkin wudhunya nggak di WC. Lalu kiblat musola, depannya musola itu sebaiknya bukan WC ya, ini normal saja. Lalu aktivitas di dalam rumah tidak terlihat dari luar. Ini banyak sih caranya, bisa dari pagarnya, bisa dari posisi jendela dan lain sebagainya. Kita coba review satu-satu. Misalnya ini ada denah rumah 2 lantai yang di atasnya hanya musola saja. Jadi kalau kita lihat pertama di sini ada dapur, dapur di depan. Nah, dapur itu harus ada jendelanya atau ventilasinya lah ya. Nah, dan pada saat masak biasanya meskipun ada jendela kan ada tirainya, ada gordennya. Kalau pada saat masak ini sebaiknya kan dibuka. Nah, jadi sebaiknya dapur itu tidak di posisi depan, ya kan? Karena kalau misalnya pagarnya kebuka, nanti ibu yang sedang memasak ini kelihatan dari luar dan auratnya kelihatan seperti itu. Kalaupun mau dapurnya di depan, memang posisi carportnya harus digeser dan ini tembok masif gitu. Jadi ketika di dapurnya di depan, depannya itu taman dan menghadap ke depannya itu langsung ada tembok, jadi nggak kelihatan dari luar kayak gitu kan. Ketika ibu sedang memasak dan misalnya nggak pakai kerudung kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah ruang tamu. Ruang tamu ini sebenarnya posisinya tergantung furniturnya ya dan pintunya. Jadi pintunya ini agak miring dikit, nggak sejajar sama lorong yang mau ke ruang tengah, sehingga ketika tamu dibuka itu nggak bisa langsung lihat ke dalam. Lalu tamu sebaiknya duduknya tidak sejajar pintu atau bisa menghadap pintu. Jadi sebisa mungkin tamu itu ketika ngelihat ke sini, ya kan yang dilihat itu ya bukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-harinya ada di sini dan ada di sini kayak kan. Atau bisa juga pakai tirai, ditutup tirai. Jadi uh, privasi orang di dalam rumah itu lebih ketutup. Lalu yang berikutnya lagi itu tamu tidak melihat, WC tidak menghadap kiblat karena ini tidak ada keterangan utara dan selatannya dan musolanya di atas itu lebih bebas sih kayak gitu. Lebih bebas dan ini sebaiknya ada tempat wudhunya sendiri jadi biar nggak bolak-balik turun ada ruang jemur. Nah ini bisa dibikin pancuran di sini. Lalu eh, ada tempat sholat berjamaah. Nah, ini musolanya udah cukup luas ya. Jadi seluruh isi rumah yang ada satu, dua, tiga kamar tidur ya, itu bisa sholat berjamaah bersama-sama di sini.
Tuh, terus coba kita lihat denah yang lain. Nah, ini denah satu lantai, jadi ada kamar, kita lihat dari posisi dapurnya dulu. Nah, posisi dapurnya sudah di belakang, jadi ibu yang memasak ini punya cukup privasi ketika dia tidak berkerudung gitu ya, tidak berhijab. Lalu ruang tamu, nah ini mungkin harus disesuaikan, jadi mungkin posisi pintunya harus digeser ya, digeser sehingga ketika dibuka itu aktivitas di dalam rumah tidak langsung kelihatan kayak gitu kan. Jadi minimal ketika ada tamu itu sebelum pintunya ditutup, ketika ada tamu itu nggak langsung lihat di dalam rumah ada siapa aja dan bisa jadi kan nggak pakai kerudung kayak gitu kan. Lalu posisi duduknya memang sebaiknya diatur sehingga kalau bisa sih malah justru menghadap ke depan dan membelakangi pintu. Jadi tamunya itu duduk menghadap ke teras saja, jangan menghadap ke dalam rumah sehingga aktivitas di dalam rumah bisa cukup privat ya. Lalu di sini mungkin tidak ada musola, tidak apa-apa, tidak selalu harus ada musola, cuman ada area ya, ada area misalnya ini ruang keluarga bisa dijadikan tempat sholat digeser atau seperti apa sehingga yang nggak terlalu susah gitu kan ya, sehingga bisa sholat bersama-sama meskipun sholatnya menghadap TV nggak apa-apa kayak gitu kan ya, TV-nya dimatiin pada saat waktu sholat. Lalu ada tempat wudhu ya, tempat wudhu di luar. Nah, ini di luar banyak sekali space bisa dijadikan tempat wudhu ya, di sini misalnya di luar di sini ini bisa dan tidak menyatu dengan WC yang ada. Lalu tamu tidak melihat isi rumah, WC tidak menghadap kiblat, ada area berjamaah, dapur di belakang rumah, ada pancuran tempat duduk, kiblat musola bukan ruang WC, aktivitas dalam rumah tidak terlihat dari luar. Nah ini ya mudah-mudahan kiblatnya nggak menghadap ke kiri ini sih, karena sini ada WC kayak gitu. Lalu yang berikutnya lagi ini desain rumah Islami, kiblat, musolanya menghadap ke atas ini. Nah, ini kalau dilihat ini jadi dari teras ruang tamu ini dibikin tirai ya. Bisa juga dengan cara ini kalau misalnya suka ada tirai. Jadi aktivitas ibu dapur di belakang ini nggak kelihatan, udah benar. Lalu musola, lalu ada tempat wudhu yang terpisah dengan WC dan kamar mandi ini juga sudah baik ya, sudah baik. Lalu untuk parameter lainnya WC tidak menghadap ke kiblat ya kan, jadi menghadapnya utara dan selatan. Lalu ada pancuran sudah ada, dapur di belakang, ada area sholat berjamaah, WC tidak mau, tamu tidak melihat isi rumah. Ini udah cukup oke ya, udah cukup baik kayak gitu. Terus nah yang berikutnya ini di rumah kamar 4 tidur. Nah ini ada teras ruang tamu, teras privat, ruang TV. Nah jadi sebaiknya sebenarnya posisi pintu itu yang penting nggak sejajar langsung bisa ngeliat ke dalam sih, ya kan, bisa digeser dikit ke sebelah kanan lebih baik. Lalu juga nanti posisi furniturnya, kursinya yang penting sebagaimana mungkin itu nggak ngeliat ke dalam kayak gitu kan. Terus posisi dapur udah di belakang sudah baik. Nah ini ada ruang keluarga yang cukup luas ya, ruang keluarga yang cukup luas bisa dipakai, ruang keluarga dan ruang TV bisa dipakai buat sholat berjamaah kayak gitu kan. Lalu di sini juga ada beberapa tempat ya mungkin harus disiapkan akses, misalnya ini kan ada taman-taman di luar ya, ada taman-taman di luar cuman mungkin aksesnya cuma dari depan saja. Nah sebaiknya ini dibikin akses untuk pancuran wudhu, kalau tidak kalau tidak di luar ya di dalam disiapkan seperti itu, atau di samping musolanya ini. Misalnya kalau musolnya di sini ya di sampingnya sini ada tempat wudhunya kayak gitu. Sebenarnya posisi musola yang bagus itu adalah dekat dengan pintu pintu rumah. Jadi setiap saat kita tahu kalau misalnya belum sholat gitu kan ya, segera sholat gitu, segera sholat karena ruangan yang pertama setelah masuk itu adalah musola. Berikutnya ini, nah ini juga ada musolanya di belakang. Jadi dari depan teras, nah ini teras. Nah kalau bisa tamunya posisinya duduknya selalu di sini ya, jadi tidak menghadap ke uh, lorong yang bisa melihat isi dalam rumah. Menghadap sini, kalau melihat sini kan mentok, pintunya ditutup, pintu kamarnya ya kan. Lalu dapurnya sudah ada di belakang, sudah baik, musolanya juga sudah di belakang dan ada tempat wudhu sendiri, sebaiknya di sini di taman
bisa. Lalu toiletnya tergantung posisinya menghadap kemana ya, tapi intinya toiletnya tidak boleh menghadap ke kiblat. Lalu itu ruang keluarga, ruang kerja sudah cukup baik, sama. Lalu ini, nah jadi rumah yang Islami itu kalau kalau ruang sholatnya itu nggak harus selalu musola ya, tapi yang penting bisa berjamaah kayak gini. Bisa cukup minimal 2 orang ya, 2 orang. Jadi satu imam, 2 makmum kanan kiri kayak gitu kan. Dan biar sirkulasinya mudah kalau kiblatnya ke sana ya emang makmumnya geser ke kiri sini, rada ke pinggir kayak gitu. Terus ruang tamunya ini sudah cukup baik ya, jadi nanti ketika tamunya ngintip lewat sini ya kan yang kelihatan ruangan sini dan pintunya tertutup. Kayak gitu, dapurnya pun sudah ada di belakang, jadi cukup privat ketika ibu memasak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.